Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Judul renungan kali ini, Para Penyembah yang Benar, ditulis oleh John Blaze. Sahabat ODB, penulis Annie Dillard akhirnya berkesempatan mengunjungi gereja itu. Di bagian terdalam dari ruang bawah tanah gereja, ia masuk ke sebuah gua kecil yang disebut groto. Lilin-lilin memenuhi ruang sempit itu, dan lampu-lampu gantung menerangi sebuah sudut pada lantai. Di sanalah terdapat sebuah bintang perak dengan 14 titik, menutupi sebagian kecil undakan di lantai marmer. Annie sedang berada di gua kelahiran di Bethlehem, tempat yang menandai lokasi kelahiran Kristus menurut tradisi gereja. Akan tetapi Annie tidak begitu terkesan, sembari menyadari bahwa Allah sesungguhnya jauh lebih besar dari tempat itu. Meskipun demikian, tempat-tempat seperti itu selalu memiliki arti penting dalam kisah-kisah iman kita. Tempat serupa yang disebutkan dalam percakapan antara Yesus dan seorang perempuan di tepi sumur adalah gunung tempat nenek moyang perempuan itu menyembah, yang mengacu pada Gunung Gerizim. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 29. Itulah tempat suci bagi orang Samaria, yang mempertentangkannya dengan keyakinan orang Yahudi tentang Yerusalem sebagai tempat ibadah yang benar. Namun Yesus menyatakan bahwa waktunya telah tiba, ketika ibadah dan penyembahan bukan lagi soal tempat tertentu, melainkan tentang pribadi yang disembah. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu menyatakan imannya kepada Mesias, tetapi dia tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan Mesias itu sendiri. Yesus pun berkata kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Allah tidak dibatasi oleh gunung atau tempat apapun. Dia hadir bersama kita di mana saja. Setiap hari kita dapat melakukan ziarah dan penyembahan yang benar dengan berani menghampiri tahtanya sambil memanggilnya Bapa kami. Dia ada di sana bagi kita. Sahabat ODB, apa pengaruhnya bagi Anda setelah mengetahui bahwa Allah adalah roh yang selalu hadir di mana saja? Untuk kebaikan apa Anda dapat menaikkan pujian kepadanya saat ini? Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu yang tak berubah dimanapun aku berada. Our daily
Daily Bread Ministry. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.